agar manusia berhasil bekerja sama dengan Allah dan menyediakan segala yang dibutuhkannya. Allah hanya menuntut ketaatan tanpa syarat dari kita umatnya yang dipilih untuk bekerja sama dengannya. Dan Santo Yusuf, keluarga Kudus Nazaret, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 28 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas rahmat anugerah-Mu. Engkau telah memberikan teladan keluarga Kudus Nazaret bagi kami. Dalam menanggapi panggilan-Mu untuk selalu setia, taat, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup mereka. Semoga semangat dan teladan keluarga Kudus Nazaret ini memberikan semangat dalam hidup kami, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dalam menjalani kehidupan kami, bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Pesta ini mengingatkan kita akan perjuangan keluarga-keluarga sederhana, khususnya sang ayah dalam masa pandemi COVID-19. Segala upaya diperjuangkan untuk menghidupi keluarga, khususnya untuk anak-anak mereka. Dan ini persis seperti yang dialami oleh Santo Yusuf. Dalam kemiskinan dan ketulusannya, berjuang untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dan Bunda Maria. Allah tahu Herodes merupakan ancaman bagi bayi Yesus, dan Allah juga tahu bahwa Yusuf sangat miskin. Maka Allah mengirimkan orang Majus dan memakai mereka untuk memelihara bayi Yesus. Peristiwa ini juga memperlihatkan kembali kesalehan dan ketaatan Yusuf terhadap perintah Allah. Begitu mendengar Allah berfirman, Yusuf segera mengajak Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Setelah Herodes mati, Allah kembali berfirman kepada Yusuf untuk membawa keluarganya pergi ke Nazaret di daerah Galilea, tempat di mana Yesus tumbuh dan mulai pelayanannya. Yusuf tidak hanya taat kepada bimbingannya, tetapi juga melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya tanpa keraguan sedikit pun. Saudari-saudaraku yang terkasih, penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia dalam diri Yesus Kristus sepenuhnya adalah karya Allah. Namun Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Lebih indah lagi bahwa Allah selalu memberi bimbingannya agar manusia berhasil bekerja sama dengan Allah dan menyediakan segala yang dibutuhkannya. Allah hanya menuntut ketaatan tanpa syarat dari kita umatnya yang dipilih untuk bekerja sama dengannya. Dan Santo Yusuf, keluarga kudus Nazaret, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua juga dipanggil seperti keluarga kudus Nazaret untuk selalu setia, taat mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beri bimbingan, tuntunan kepada kita, maka keluarga-keluarga kita pun juga akan mengalami seperti yang dialami oleh keluarga kudus Nazaret, yang setia, yang taat melaksanakan tugas-tugasnya. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya, dan semoga keluarga kudus Nazaret menjadi semangat, menjadi teladan dan inspirasi dalam hidup kita. Bapa yang Maha Baik, dampingilah kami untuk menjadi pribadi yang taat sebagaimana Santo Yusuf yang Kau teladankan kepada kami. Semoga kami juga selalu siap sedia untuk menjadi saluran rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat.
Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.